Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita nge-live lagi ya di Trading Tanpa Baper. Seperti biasa, seminggu sekali. Hari ini di tanggal 1 Desember ya. Jadi kita udah mendapatkan closing di bulan November yang sangat-sangat bullish ya teman-teman. Kayak ini gak perlu lihat pun teman-teman udah pada tahu semuanya. Semua orang udah ngomong, wah Bitcoin mau mencapai 100K. Bull run is started gitu ya. Banyak tuh udah di Twitter-Twitter tuh ya postingan-postingan bull run is started, ada yang ngomongin berdasarkan total 2, ada yang ngomongin berdasarkan BTC DOM, ada yang ngomongin berdasarkan chart, ada yang ngomongin berdasarkan fundamentally gitu ya, ada yang ngomongin berdasarkan skenario-skenario gitu ya, terus ada yang ngomong panduan-panduan selama bull run, udah banyak lah teman-teman ya kalau kita ngomong secara secara gambaran, teman-teman ya. Secara gambaran kita bisa melihat bahwa sentimen daripada komunitas-komunitas yang ada di luar sana, di Indonesia maupun di luar negeri, itu semuanya menunjukkan bahwa market sudah dalam posisi yang bullish, teman-teman ya. Nah, sekarang kita di tanggal 1 Desember ini seperti biasa ya, gue akan melakukan hal yang seperti biasa aja, gue nggak akan melakukan, maksudnya kayak sok-sok mandu lah ya, bahasa gue sok-sok mandu ya, sok-sok mandu bulan tuh bakal gimana, terus beli apa gitu ya, terus harus harus sell your house, buy your crypto gitu ya, sell your USDT gitu ya, jangan pegang USDT dan lain sebagainya. Nah, hari ini gue cuma mau melakukan update-update seperti biasa teman-teman ya. Jadi hari ini kita di sekitar jam 11 pagi ya teman-teman ya, ini 11 pagi kurang 7 menit, hari ini kita akan melakukan market update teman-teman ya. Nah, tema gua kali ini gitu ya, tema yang mau gua bawakan kali ini, kalau kemarin ya, kalau teman-teman masih ingat ya, sebentar. Kalau kemarin minggu lalu kita sama juga di Telegram kita live ya, dan gua upload di YouTube itu gua ngomong soal peaknya market crypto gitu ya, peaknya market crypto dan potensial daripada Doge yang akan koreksi. Dan sampai saat ini kalau kita lihat ya, untuk Doge, untuk Bitcoin sendiri gitu ya, untuk Bitcoin itu ya sampai mana ya, kita di tanggal waktu itu di tanggal ini ya, kita analisisnya kurang lebih di hari Minggu ya, teman-teman ya, kurang lebih di hari Minggu, which is itu di sekitaran sinilah, waktu masih siang-siang ya, waktu masih siang-siang nih, dan ternyata benar, ternyata untuk Bitcoin-nya sendiri kita melihat ada penurunan yang lumayan drastis ya, ada hampir 7% gitu ya, walaupun ujung-ujungnya dia balik lagi nih, ujung-ujungnya dia balik lagi, tapi ketika dia balik, nah dia belum belum bisa mencapai all time high yang baru nih, belum bisa mencapai 100.000 yang kata orang-orang should be harusnya dicapai gitu ya, should be harusnya dicapai. Dan kalau kita lihat juga secara Doge juga sempat ada koreksi gitu ya, sempat ada koreksi, tapi koreksinya juga mulai tertahan lagi, dan sekarang Doge itu ya masih berada di dalam posisi di sini. Nah, apakah artinya my analisis 100% gagal nih gitu ya, 100% gagal? I don't think so teman-teman ya. Pertama, I don't think so karena menurut gue ya tetap aja benar gitu bahwa market crypto udah mulai peak nih. Cuma kalau kita lihat memang beberapa altcoins juga, terutama Ethereum ya, terutama Ethereum juga malah mencapai all time high yang baru nih. Sorry, bukan mencapai all time high, tapi dia terus melakukan higher high, teman-teman ya. Dia terus melakukan higher high yang juga sebenarnya kita sudah anticipate di 2 minggu yang lalu, teman-teman ya. Kita juga sudah anticipate di 2 minggu yang lalu. Nah, artinya sebenarnya kalau kita tanya, uh, is it all season or no? Jawabannya adalah iya, teman-teman ya. Kita udah nggak bisa pungkiri bahwa ini adalah the real all season, teman-teman ya. Dan seperti yang gue juga sempat sampaikan bahwa Ethereum ekosistem itu sun pasti akan menyusul. Dan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, gitu ya, beberapa waktu terakhir yang naiknya higher high kencang itu adalah Ethereum dan kawan-kawan ya. Kita bisa melihat teman-teman ya, bahwa kalau kita lihat sekarang Ethereum itu mulai berada di angka 3.700 ya per weekend ini gitu ya. Kalau kita lihat juga secara Ethereum Bitcoin gitu ya, Ethereum Bitcoin juga mengalami recover yang lumayan gitu ya, walaupun dia belum berhasil nih melakukan higher high. Dia masih, kalau secara coding ya, secara coding atau secara market structure, kita masih melihat bahwa Ethereum BTC ini mengalami masih di dalam lower low, lower high gitu ya, dan ini masih berpotensi untuk membuat yang namanya lower low. Jadi artinya apakah Ethereum ini kedepannya akan terus bagus gitu ya? Gue sih belum melihat tanda-tanda yang sangat signifikan gitu ya, tanda-tanda yang sangat signifikan. Tapi ya kita tidak bisa pungkiri bahwa si Ethereum Bitcoin itu posisinya saat ini lagi di dalam posisi swing low nih, lagi di dalam posisi swing low. Jadi at any time gitu ya, at any time harusnya Ethereum mungkin masih bisa dalam posisi yang lebih kuat nih dibandingkan another market yang lainnya. Apalagi kalau kita lihat ya secara technical analysis pun Ethereum ini juga baru berusaha nih melakukan breakout nih. Tapi apakah dia akan langsung cepat? Nah, ini yang hari ini kita mau bahas teman-teman ya. Di mana tema pembahasan kita adalah BTC gagal 100.000 gitu ya.
Desember kah di awal bulan gitu ya. Harusnya dikatakan ada pertanyaan kah gitu ya. Jangan-jangan kalau gue ngomong kayak gini seolah-olah bakal Desember gitu ya, jadi Desember gitu ya, jadinya teman-teman nanti jadi takut ya. Disclaimer on teman-teman, yang pertama-tama tentunya disclaimer on, semua analisis gua sifatnya tidak pasti teman-teman ya, tapi ya teman-teman bisa menjadikan pertimbangan gitu ya dalam melakukan trading, keputusan trading ataupun keputusan investasi. Nah, apa kabar gitu ya kalau misalnya sampai Desembernya itu benar-benar terjadi di awal bulan, dan apa kabar all season yang sudah berjalan hampir 2 minggu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, kalau tadi kita ngomongin Ethereum ya, maka kita bisa melihat bahwa yang naik itu lumayan ya teman-teman ya. Contoh seperti WLD ini juga baru-baru ini kan dia menjadi layer 2 Ethereum ya. Kita lihat juga ENA gitu ya. ENA juga dia sekarang udah berada di 0,87. Lalu kita juga sempat ngomong Zero teman-teman ya, Zero. Nah, ini udah mulai pertanda-pertanda kayak mau breakout sideways nih gitu ya. Ini salah satu yang gue bilang adalah uh, the better asset teman-teman ya, the better coin gitu, the better coin daripada kita bet on ETH. Jadi gue ngomong waktu itu apa ya, gue bilang ya, pokoknya bahasa a better bet dan Ethereum, waktu itu gue tulisnya kayak gitu ya. Zero adalah a better bet dan Ethereum. Kalau teman-teman bingung alasannya kenapa, makanya teman-teman harus join Telegram Trading Tanpa Baper ya, karena gue udah sempet berkali-kali mendewa-dewakan bahasanya ya, bukan mendewa-dewakan lah, meninggikan posisinya Zero sebagai a better bet dan Ethereum gitu ya teman-teman ya. Dan alasannya pun kita sempat sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Juga kita lihat kayak Uniswap juga mengalami kenaikan sampai $13. Ini juga sempat kita bahas persis ya, kita persis juga bahas itu waktu itu di 2 minggu yang lalu di pembahasan Ethereum ecosystem, dan sekarang dia berada di angka 13. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya dan hal yang mau gue bawakan hari ini adalah where to go Bitcoin gitu ya, where to go Bitcoin setelah bisa kita katakan gitu ya, bisa kita katakan bahwa dia gagal nih, bahwa dia gagal mencetak angka 100K. Kalau kita perhatikan kemarin high-nya kalau di Binance ya itu ada di 99588 teman-teman ya, 99588, which is artinya angka 100.000 itu masih menjadi angka yang sangat psikologis bagi beberapa pelaku pasar gitu teman-teman. Bagi beberapa pelaku pasar, mereka melihat bahwa oh ini resisten yang masih belum bisa ditembus nih oleh market gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini sebagai pembahasan yang cukup seru teman-teman ya. Makanya kalau gue bilang kalau teman-teman nggak nonton video ini gitu ya, nggak nonton video ini atau teman-teman nggak ikutan live hari ini, gue yakin teman-teman pasti akan menyesal gitu ya. Oke, so gue akan bahas teman-teman apakah kita benar-benar akan memasuki yang namanya Desember di awal bulan. Oke, so first of all, teman-teman ya, first of all kita harus mengetahui dulu kalau kita mau ngomongin closing monthly, kalau kita mau ngomongin secara monthly atau secara bulanan, maka kita harus melihat nih, maka kita harus melihat kondisi gitu ya. Kalau kita harus melihat kondisi daripada candle di bulanan terakhir gitu ya. Nah, as of kalau kita perhatikan di bulan November gitu ya, di bulan November itu we are on the clear breakout, teman-teman ya. We are on the clear breakout and on the position di mana, gini, gede banget ini. Dan di dalam posisi yang mana kita mendapatkan very very bullish candlestick gitu ya, very very bullish candlestick. Nah, so kalau kita udah tahu bahwa kita masuk ke dalam kondisi di mana kita very very bullish candlestick gitu ya, secara bias di bulan Desember otomatis gitu ya, otomatis secara bias kita dulu untuk tren bulan Desember itu pastinya adalah memasuki yang namanya higher high atau Desember gitu ya, pastinya seperti itu teman-teman. So paling minimal gue bisa ngomong ya, apapun yang terjadi di dalam bulan Desember nanti gitu ya, di dalam perjalanan bulan Desember, 80% gitu ya, 80% should be 100.000 tetap akan dilewati di bulan Desember. Oke? Di bulan Desember. Karena secara analisis kita berada di dalam posisi yang higher high nih. Kita berada dalam posisi higher high atau bahasa kita tuh no resistance ya. Sky is the limit gitu ya. Sky is the limit gitu. Nah, dimana kalau kita misalnya mau tarikan pun secara Fibonacci dan lain sebagainya, sebenarnya angka yang terdekat itu adalah 104.000 teman-teman. Ya, 104.000 untuk Fibonacci daripada 1272 nih. Kalau kita misalnya tarikan lagi di jangka yang lebih panjang lagi gitu ya, jangka lebih panjang lagi. Nah, maka kita sebenarnya menemukan bahwa Bitcoin itu secara external retracement-nya gitu ya, itu ketemu angka di sekitar 175.000 something, teman-teman ya, 175.000 sampai maksimumnya di 200.000, which is gue nggak tahu nih, apakah bisa tercapai di minggu depan. Yang pasti, temanya masih adalah tema bullish, teman-teman ya, tema jangka panjangnya nih, jangka panjang atau secara bulanannya. Nah, tetapi kita harus aware, teman-teman, nggak mungkin dong
di dalam satu pergerakan di dalam satu pergerakan kenaikan itu only up nih, only up gitu. Bener-bener kayak clear only bullish engulfing, bullish engulfing, bullish engulfing, bullish engulfing. Kenapa gue bisa ngomong nggak mungkin? Karena kalau kita perhatikan teman-teman ya, even waktu di beberapa tahun yang lalu di mana Bitcoin tidak sevolatile sekarang gitu ya, tidak dimainkan oleh institusi, kita bisa melihat bahwa walaupun ada bearish engulfing gitu ya, bullish engulfing. Nah, kita bisa melihat bahwa setiap di bulan itu pasti tetap ada low-nya teman-teman ya, tetap ada wick-nya nih, tetap ada wick atau low-nya dulu ditarik dulu dari, kalau ini kan dari 8.554 ditarik dulu ke bawah sedikit sampai ke 7.300, which is kalau kita perhatikan artinya sebenarnya itu secara percentage itu lumayan jauh teman-teman. Nah, hampir 11% nih ya, hampir 11%. Dan itu bukan terjadi satu kali, teman-teman. Dan itu bukan terjadi satu kali. Itu bisa kita ngomong hampir di setiap pergerakan itu ada, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di 1 November 2020 ini ya, ini tepat di 1 November 2020 memasuki bulan Desember, dia malah ada sedikit low dulu sekitar 10% gitu ya. Nah, di bulan Desember pun masuk ke bulan Januarinya itu juga tetap ada penurunan sekitar 4% nih dari angka monthly-nya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang nggak mau terdistract gitu ya, bahasanya terdistract daripada pergerakan jangka pendek atau pergerakan low-low yang seperti ini ya, gue bisa ngomong bahwa secara keseluruhan arah market daripada Bitcoin itu adalah tetap up. Dan 100.000 itu adalah hampir kepastian gitu ya. Bisa ngomong 90% pasti, tapi kecuali kalau ada sampai Black Swan event, teman-teman ya. Black Swan event yang kita nggak bisa predik ya. Itu pertama, teman-teman. So, tetap ada namanya possible pergerakan daripada low dulu di Desember gitu ya. Makanya bahasa gue adalah apakah akan ada Desember di awal bulan ya, hanya di awal bulan gitu, karena itu yang mungkin gue bisa bayangkan dulu setiap pergerakan bullish gitu ya. Dan apakah itu selalu teman-teman? Nggak juga sebenarnya, nggak juga. Ada juga yang dia itu sifatnya cuma kecil-kecil nih, seperti ini, cuma 2% gitu ya. Kan kalau kita lihat ini waktu naik juga ini cuma turunnya sekitar 3% gitu ya. Nah, tapi gue melihat ada satu hal yang harusnya sih bisa terjadi gitu ya. Harusnya bisa terjadi atas data-data yang gue udah kumpulkan nih. Bahwa Bitcoin itu agak susah di awal bulan untuk masuk ke angka 100.000. Ya, agak-agak susah. Kenapa? Nah, itu yang kita harus jawab, teman-teman. Kalau kita mau tahu bahwa, oh, oke, berdasarkan monthly, bahwa ada potensi untuk koreksi. Bahwa ada potensi untuk tetap membuat yang namanya low. Tapi apa alasan dibalik dia membuat low? Tidak mungkin dong kita ngomong bahwa oke, pokoknya secara historical akan low, akan low, akan low. Itu kan cuma satu data, teman-teman ya. Sedangkan market ini kan indah, teman-teman ya. Market ini bisa dianalisis dengan berbagai macam hal, maka kita bisa melihat dari analisa-analisa yang selanjutnya. Nah, ini data yang mau gua bawakan dan gua share ke teman-teman. But again, disclaimer on, teman-teman ya. Oke, so kita akan masuk ke chart yang gua udah buat, teman-teman ya. Nah, ini adalah chart pertama yang gue mau sampaikan ke teman-teman dulu. Bahwa ini juga sebenarnya sudah gue share juga di minggu lalu nih. Kurang lebihnya seperti apa daripada potensi Elliott Wave, teman-teman ya. Nah, anggapan nih bahwa angka 100.000 itu belum tercapai dan peaknya kemarin itu adalah yang di 99.800 something nih. Ini kalau yang di Bitstamp ya, ini chart di Bitstamp 99.800. Anggapan seperti itu. Kalau teman-teman semua percaya bahwa wave 3 ini udah selesai. Wave rally-nya udah selesai. Nah, maka kalau kita tarikan secara Fibonacci aturan Fibonacci daripada Elliott Wave untuk dia masuk ke dalam wave 4, dia masuk ke dalam wave 4. Maka kita bisa menarikkan Fibonacci yang kita tarik dari wave 2 sampai ke wave 3 nih. Ya, nah maka kita bisa mendapatkan angka sekitar 99.800 dan angka 58.867 gitu ya, 58.867. Nah, kita ambil secara internal retracement dan kita akan matikan area di bawah 0,5. Ya, di bawah 0,5. Nah, so ini adalah gambarannya, teman-teman. Ya, ini adalah gambaran secara Elliott Wave Rally-nya dulu. Bahwa kalau misalnya 99.800 itu benar akan terjadi peak gitu ya. Terjadi peak daripada market, maka wave 4-nya itu akan mengejar ke salah satu dari 3 angka ini. Ya, yaitu adalah 0,236, 0,382 dan 0,5. Wave 4 itu akan gagal jika wave 4-nya itu lebih rendah daripada 66.000. Maka dalam posisi bullish seperti ini, teman-teman, bisa gue katakan, jangan harap bahwa Bitcoin akan masuk ke 66.000.
gitu ya. Karena secara wave rally, secara aturan, wave 4 itu tidak boleh lebih rendah daripada wave 1. Ya, tidak boleh lebih rendah atau menyentuh wave 1 bahkan ya, atau bahkan menyentuh wave 1. Jadi, secara analisis gambarannya adalah sekitar 88.000 ke bawah itu adalah area yang seharusnya bisa tercapai di wave 4. Nah, alasan yang mendorong atau mendasari bahwa Bitcoin akan turun ke 88.000 ke bawah. Nah, itu yang harus kita jawab juga ya. Nah, ini kan sekarang kita udah tahu nih bahwa angka targetnya ini kurang lebih di 88.000 ke bawah. Dan kalau kita mau tambahkan teman-teman ya, dan kalau kita mau ini tambahannya nanti di belakang aja gitu ya, dan kalau kita mau tambahin ini di belakang aja. Nah, anggap gue matikan dulu teman-teman ya, anggap gue matikan dulu dan gue akan fokus ke garis horizontal yang ada di depan layar teman-teman semua ya, yaitu garis yang lurus dari atas ke bawah teman-teman. Nah, kita tahu teman-teman ya bahwa gue udah sempat bahas kita ada di beberapa fase sekaligus ya, beberapa fase sekaligus. Fase yang pertama adalah kita berada di dalam fase yang namanya Mercury retrograde. Kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman silakan cek-cek video kita yang lalu atau teman-teman lihat yang ada di Telegram, cari tahu aja tentang kata kuncinya Mercury retrograde atau MR ya. Gue sudah pernah kasih analisisnya seperti apa ya. Nah, ini Mercury retrograde. Mercury retrograde dimulai di tanggal 25 dan dia akan berhenti selesai akan di tanggal 15 Desember. Pertengahannya adalah 5 Desember ya. Jadi 25 ditambah 10, 15 dikurang 10, maka ketemu tanggal 5 Desember itu adalah pertengahan. Nah, kalau kita lihat ya, reaksi pertama daripada Mercury retrograde itu adalah begitu dia masuk Mercury retrograde, kita bisa melihat bahwa Bitcoin koreksi sampai minus 5%. Ya, apakah ini artinya market memasuki dalam fase bearish? Tidak, teman-teman. Tidak. Tetapi gue bisa ngomong bahwa Mercury retrograde-nya sedang di-respect oleh market. Ya, sedang di-respect oleh market. Karena kenapa? Pada dasarnya, sejatinya, gue udah sempat ngomong ke kalian di video yang lalu bahwa ketika masuk ke dalam Mercury retrograde, most likely the market will go in the sideways mode. Ya, in the sideways mode. Jadi dia akan bolak-balik, bolak-balik. Bolak-baliknya itu bisa naik turun kayak gini, gitu ya. Bisa juga naik turunnya kayak gini nih. Satu higher high, turun lagi, satu turun lagi, gitu. Ya, nah pada dasarnya Mercury retrograde mengatakan secara historical Mercury retrograde itu menunjukkan bahwa di tanggal 15 Desember itu baru bisa mengalami pergerakan besar yang selanjutnya. Maka kalau tadi gue cukup percaya bahwa 1, 2, 3, 4, 5 itu akan terjadi, maka benar harusnya Mercury retrograde itu wave 4-nya adalah selesai di tanggal 15 Desember 2024. Ya. Nah, tetapi ada beberapa tanggal-tanggal penting di dalam fase ini yang harus kita perhatikan bahwa ada tanggal 5 Desember dan 1 Desember di sini. Nah, 1 Desember ini adalah hari ini, teman-teman. Nah, di tanggal 5 Desember itu adalah pertengahan daripada Mercury retrograde. Nah, gua baru dapat ini juga baru belajar di kelas yang lain gitu ya. Gue baru belajar di sekitar hari Jumat malam kemarin gitu ya. Di hari Jumat malam gue ada masukin di dalam Instagram bahwa gue lagi belajar. Dan ternyata gue baru tahu, ternyata gue baru tahu bahwa di Mercury retrograde biasanya reversal kecil itu bisa terjadi di tanggal 5 di pertengahan daripada Mercury retrograde gitu. Nah, maka tanggal 5 ini adalah juga merupakan time reversal yang menurut gue possible untuk terjadi ya. Dan nanti akan gue bahas itu akan bertepatan dengan tanggal 6. Nah, tanggal 6 ada apa, tanggal 5 ada apa? Sebelum masuk ke sana kita masuk dulu ke tanggal 1. Nah, ini adalah satu yang paling terdekat. Satu, ini adalah tanggal di mana kita memasuki yang namanya fase daripada new moon cycle. Ya, new moon cycle. Nah, new moon cycle itu apa kok? Bla 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 bla. Cari tahu aja ya, new moon cycle. Misalnya teman-teman tulis saja Desember 2024. Teman-teman nanti akan mendapatkan bahwa new moon cycle itu terjadi hari ini harusnya ya. Moon phase kalendar ini. Moon phase kalendar. Contoh yang ini ya. Nah, nih, satu. New ya. Nanti tanggal 8 ada first quarter, tanggal 15 ada full moon, tanggal 22 ada last quarter atau tanggal third quarter. Nah, kita akan fokus ke tanggal 1 dulu, teman-teman ya. Nah, di tanggal 1 kita bisa melihat teman-teman ya bahwa menjelang memasuki kalau kita percaya bahwa new moon ini adalah merupakan time reversal, maka kalau kita lihat secara price, begitu dia sebelum dia memasuki ke new moon, kita bisa melihat bahwa marketnya terus up, trend up ya. Dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sekarang ini kita masuk di tanggal 1. Nah, most likely kalau pergerakan seperti ini harusnya new moon akan menjadi reversal untuk market.
Ya, akan menjadi reversal untuk market. Reversalnya terserah teman-teman. Mau dia bentuknya dalam banget kek, mau dia bentuknya cuman sampai sedikit kek, intinya adalah di tanggal 1 seharusnya akan terjadi yang namanya swing high. Ya. Nah, per kondisi hari ini kita melihat bahwa secara price action terakhir bahwa di tanggal 29 kita membuat yang namanya area of inside bar. Ya, ini adalah area inside bar. Area inside bar. Nah, maka kalau kita melihat area inside bar seperti ini, swing low, swing high-nya belum terbentuk. Swing high-nya belum terbentuk. But most likely kalau gue lihat ini seharusnya akan menjadi area yang sideways. If kita bisa mendapatkan daily close di bawah 95.400 gitu ya, 9.400 di sini ya. Jika dia close di bawah 9.400, maka the next candle the the bias di hari-hari selanjutnya adalah penurunan. Tetapi kalau dia justru kebalikan, dia malah melewati 98.700 apalagi dengan close candle, maka seharusnya dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, maka ini adalah teori daripada inside bar. Dia belum terjadi swing high, tapi teman-teman harus aware dulu bahwa hari ini kita terjadi yang namanya new moon. Oke. Nah, kok kalau kayak gini kan masih 50-50 ya gitu ya. Gitu kan masih 50-50 gitu. Masih 50-50 bahwa ini kayaknya akan terjadi yang namanya reversal. Nah, maka sekarang gue akan memberikan kalian tambahan data untuk kalian bisa percaya bahwa the market is mulai peak gitu ya. The market udah mulai peak. Apa datanya? Bahwa gue akan masuk ke dalam CMA ya. Gue akan masuk ke dalam CMA. Oke, di CMA gue udah menggambarkan beberapa hal gitu ya, menggambarkan beberapa hal. Jangan lupa teman-teman, kita ada 80.000 gap yang belum ditutup. Apakah akan tertutup segera? Belum tahu ya, belum tahu nih. Kita belum tahu. Yang pasti kita aware dulu bahwa di bawah itu ada gap. Ya, bahwa di bawah itu ada gap. Dan ternyata kalau gue perhatikan teman-teman ya, kalau gue perhatikan ternyata waktu yang kemarin waktu di hari weekend kemarin sebelum buka tanggal Senin, waktu itu kita lagi nge-live teman-teman ya, kita lagi nge-live. Tepat di sana kita melihat bahwa di sini market Bitcoin itu membuat gap teman-teman. Yang mana gapnya itu datang di angka 99.800 sampai ke area yang ada di sini 98.670. Dan kalau kita perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan pertama kali dia isi gap itu tepat di hari Senin. Jadi seolah-olah dia langsung ngisi nih, ngisi. Tapi ngisinya tuh hanya sedikit. Dia ngisinya tuh hanya sampai di angka 99.300. Which is artinya sebenarnya gapnya itu masih ada tersisa sedikit nih, kurang lebih segini. Ya, kurang lebih segini. Nah, begitu waktu dia ngisi pertama kali, dia langsung turun set dalam banget, ya Kak. Nah, waktu dia udah turun dalam banget, dia kembali lagi tertarik sama gapnya atau gap ini seolah-olah menjadi magnet. Dan ketika kemarin kita lihat subuh-subuh di hari Jumat, Bitcoin sempat nyampe ke 99.000 lagi. Ya, 99.000 lagi. Tetapi closingnya kita bisa melihat bahwa ada bearish movement atau bearish price action. Ya. Nah, jika kalau memang benar gap CMA ini terrespect dengan baik, gitu ya, terrespect dengan baik, seharusnya di hari Senin, teman-teman bisa catat ya, teman-teman bisa catat, seharusnya di hari Senin kita akan mengalami penurunan, atau paling tidak kita akan mengalami yang namanya gap down. Apalagi dengan kondisi bahwa gap CMA-nya lumayan tinggi secara volume, secara bearish price action-nya juga mantap. Ya. Dan teman-teman, sebentar teman-teman, gua diganggu sama orang paket. Ngambil paket dulu. Ya. 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 Hai guys. Diganggu guys. Diganggu orang paket guys. Oke, sorry. Nah, dan kalau kita percaya teman-teman ya, kalau kita percaya misalnya gap ini adalah peak yang kedua daripada market ya. Kalau memang gap ini masih di respect, maka kita bisa melihat bahwa seolah-olah the Bitcoin itu sedang membuat yang namanya double top. Oh, sorry. Ya. So ini perfect teman-teman sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ini resisten,
ya. Ini resisten dan kita melihat bahwa posisi rejection terakhir itu berada di posisi rejection terakhir itu persis banget low high sama high-nya, ya. Dan ini merupakan potensial daripada kita terjadi yang namanya double top, ya. Dan kalau kita tarikkan double top ini secara target utama, maka kita bisa melihat bahwa area sekitar 85.000 something, atau gua bisa katakan adalah sekitar support yang ada di sini, itu seharusnya bisa tercapai. Ya, dengan catatan ini terrespect dengan baik, teman-teman. Ya, ini adalah secara price, ya. Secara trend line kita bisa melihat bahwa trend line belum menunjukkan apa-apa. Tapi begitu Senin, kalau market buka nanti di sekitar jam 5 subuh di hari Senin, ya, jam 5 pagi, sorry, 5 pagi di hari Senin, ada most likely pergerakan itu akan membuat yang namanya gap down. Dan kalau pergerakan itu gap down, teman-teman bisa melihat bahwa marketnya akan running turun ke bawah lumayan kencang, ya. Dan apakah ini cuma terjadi sekali kok? Ini kan seolah-olah lu cuma ngegambarin ngomong-ngomong doang gitu ya, omong-omong doang. Ternyata tidak, teman-teman. Pergerakan ini, mau gua konfirmasi sekali lagi gitu ya, mau gua konfirmasi lagi, pernah terjadi sebelum bullish rally kita ke atas. Apa yang pernah terjadi? Kita lihat ke bawah. Oke, nah di sini gua udah memplot waktu itu di tanggal 26 Oktober. Ya, waktu itu di tanggal 26 Oktober. Kita perhatikan teman-teman ya, kita perhatikan dengan sama-sama ya. Nah, kita lihat bahwa waktu di hari Sabtu Jumatnya ya, Sabtu subuh, Jumat setengah malam, itu marketnya tutupnya di sekitar 67.000 sekian. Nah, begitu dia masuk hari Senin nih, begitu dia masuk hari Senin, dia langsung gap up. Ya, langsung gap up jam-jam 5 subuh nih, benar ya, jam 5 subuh. Nah, kita lihat ya, berarti artinya gapnya itu terbentuk nih. Gapnya terbentuk mulai dari 68185 sampai di sekitaran sini. Oke, sekitaran sini. Sampai di sini ya, di closing price-nya. Di closing price. Nah, 68. Nah, kita perhatikan teman-teman ya. Nah, ini yang kata-kata orang-orang nih. Ah, tapi ini udah keisi nih. Begitu keisi, market rally. Rally panjang banget. Panjang banget. Konsolidasi, turun lagi ke bawah. Dan market lagi-lagi tertarik ke magnet gap tersebut. Kenapa bisa tertarik ke magnet gap tersebut? Alasannya adalah dia mau mengisi full gap. Jadi ini adalah pengisian pertama bahwa dia ngisinya cuma sedikit. Ya, menarik nih. Jadi ketika dia isi sedikit, dia langsung rally. Yang selanjutnya terjadi adalah memasuki minggu selanjutnya, dia masuk lagi ke gap ini, teman-teman. Dia masuk lagi ke gap ini. Once dia masuk ke gap itu, apa yang terjadi? The bullish rally start. The bullish rally start. So, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya terjadi tuh mirip, teman-teman. Ini kejadiannya itu hampir mirip. Ini dan ini. Ini dan ini, teman-teman. Ya, ini dan ini. Persis, terbentuk gap, ya, terbentuk gap, terisi sedikit, dia rally ke atas. Dia rally ke atas. Setelah rally, dia balik ke gap untuk mengisi full, baru dia rally up lagi ke atas. Ya, itu yang terjadi. Sekarang kita perhatikan apa bedanya. Apa bedanya gitu. Ya, apa bedanya? Sorry, ini ketarik. Aduh, sorry. Apa bedanya? Begitu bentuk gap, ya, langsung terisi sedikit. Begitu terisi sedikit, harga rally turun ke bawah. Begitu selesai turun ke bawah, balik lagi dia ke gap, isi full gap. Dan begitu dia isi full gap, kita bisa melihat bahwa udah langsung terbentuk swing high. Ya, udah langsung terbentuk swing high. Ini akan terdukung jika market hari Senin mengalami gap down. Dan ini udah di trend line nih. Posisinya udah benar-benar di trend line nih. Nah, begitu turun ini terbentuk, maka nantinya kalau memang ada gap down, dia maka di sini akan bersifat sebagai breakaway gap karena dia melakukan breakout daripada trend line. Ya, dan ini bertepatan dengan posisi double top. Nah, oke, teman-teman nggak percaya nih, aduh, kok belum pernah ada yang ngebahas gap CMA kayak gini kok. Dan kayaknya gue nggak percaya sih kok gap CMA itu akan terjadi gitu ya. Gap CMA tidak akan terjadi. Ya udah, gue punya data jauh lebih banyak lagi.
Selanjutnya, kalau memang teman-teman tidak percaya ada yang namanya chart daripada CMA yang bisa di-respect gitu ya, yang mana ini juga sebenarnya banyak banget sih komunitas-komunitas yang pakai ini, bahkan mereka ngomong 80.000 dulu, 80.000 dulu, sampai sekarang nggak masuk-masuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke chart yang ada di Binance, sebagai checks yang teman-teman pakai pada umumnya. Nah, kita lihat di time frame kondisi 4 jam. Ya, time frame kondisi 4 jam. Teman-teman lihat pergerakan dengan seksama. Kalau teman-teman bingung, pakai line chart. Ya, ini udah gua kasih gambarannya nih. Apakah market itu sebenarnya udah mulai dalam posisi, bukan market ya, Bitcoin itu sebenarnya udah dalam posisi bearish. High, lower low, lower high ke 98.500, turun ke lower low 91.300. Membuat lagi yang namanya lower high kah? Jangan-jangan karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa line terakhir itu adalah di 98.188. Yang di bawah sini kita bisa melihat bahwa di sini adalah 98.000. Jangan-jangan ini merupakan lower high, ya. Nah, maka kalau teman-teman percaya bahwa ini adalah lower high gitu ya, lower high, apakah berpotensi untuk market membuat yang namanya lower low? Dan kalau misalnya teman-teman tidak percaya bahwa ini mah koreksi, ini mah secondary reaction biasa-biasa aja, lower high, mama gue juga bisa gitu, misalnya gitu ya teman-teman ya, misalnya gitu. Nah, kita simpel teman-teman, kita coba lihat aja berdasarkan trend line. Nah, cakep nggak? Nah, cakep nggak? Jadi ini ada trend line yang sebelumnya tertahan oleh market, set, retest turun. Ya, retest turun. Kok trailer yang ini bisa nggak kok? Ya kalian jawab sendiri, gitu ya. Kalian jawab sendiri. Jangan-jangan inilah yang disebut sebagai smart money tricks. Ya nggak? Dan kalau kita tarikan secara Fibonacci dari sini ke sini, ya dari sini ke sini, maka kita bisa melihat bahwa dia tertahan dia tertahan di 0,786. Dan kalau teman-teman ingat, 0,786 itu juga merupakan potensi daripada yang namanya namanya lo kompleks double top, atau kompleks double bottom yang gue juga udah pernah share ke teman-teman semua, ya. Nah, maka kalau ini sampai terjadi, teman-teman, maka kita bisa mengukur ya kurang lebih areanya di bawah sini nih, ya. Nah, gua nggak percaya kok turunnya bisa sampai ke 85.000. Kenapa lu ngomong bisa kayak gitu, ya kan? Kenapa kenapa kok bisa ngomong 85.000? Kita tambahin lagi bumbunya ya. Kita tambahin lagi bumbunya supaya teman-teman bisa makin makin melihat bahwa ini data-datanya nih, bahwa ini data-datanya. Ini adalah kondisi daily chart. Ya, ini adalah kondisi daily chart. Jangan lupa teman-teman ya, ada yang namanya fair value gap di 85.000 sampai 81.400. Ya, ini semua orang pasti harusnya setuju ya bahwa ini adalah fair value gap. Dan biasanya kalau market udah mulai cenderung sideways sudah mulai melemah nih, kita bisa melihat ya momentumnya terus melemah gitu ya. Momentumnya terus melemah. Kepercayaan banyak orang gitu ya, kepercayaan banyak orang bahwa kepercayaan smart money ya, kepercayaan smart money konsep itu harusnya market bisa turun sampai ke 85.000. Dan kalau kita tarik tadi berdasarkan double top, kita tarik targetnya match. Nggak percaya lagi. Kok gue nggak tahu nih pakai fair value gap. Apa itu fair value gap? Pakai EMA. Ya. Nah, EMA biasanya kalau kita perhatikan di Bitcoin itu lumayan respect dengan EMA 21, EMA merah, EMA 34, EMA yang warna biru. Kita lihat sampai hari ini Bitcoin itu tidak mengisi EMA 21 dan EMA 34. EMA 21 ada di 91.700, which is itu adalah neckline daripada double top, dan EMA warna biru ada di 87.000, which is itu merupakan area yang tadi kita tarik secara Fibonacci 0,236, teman-teman. Ya, 0,236. Sorry. 0,236. Nah, ya. Nah, ini yang tadi kita sempat gambarkan, teman-teman ya. Kita sempat gambarkan. Nah, inline nggak teman-teman lihat? Ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri apakah ini inline atau tidak. Nah, kurang lebih data itu yang mau gua bawa, teman-teman. Ya. Nah, maka kalau benar kok, kalau misalnya kok benar gitu ya bahwa tanggal per weekend ini gitu ya,
Kalau memang benar per weekend ini atau per tanggal 1 ini, maka market akan mengalami peak atau mengalami koreksi mulai per tanggal 1 ini dan beberapa 1 minggu ke depan. Artinya harusnya gitu ya, harusnya tanggal 5 dan tanggal 6 ini akan menjadi the next reversal point. Ya. Jadi my point of view, teman-teman ya, my point of view adalah harusnya penurunan ini akan terjadi sampai, kalau memang benar ya penurunan, dia akan turun sampai ke tanggal 5, maksimal di tanggal 6. Kenapa kok di tanggal 5, di tanggal 6? Ingat, tanggal 5 tadi adalah pertengahan Mercury retrograde. Nah, teman-teman kalau tidak percaya, nanti teman-teman lihat di pertengahan Mercury retrograde, apakah ada candlestick rejection? Entah itu hammer, entah itu doji, entah itu bullish engulfing, entah itu bullish harami. Nanti kita tinggal lihat, teman-teman ya. Nah, di tanggal 6, kenapa bisa terjadi reversal juga? Nah, bahwa tadi yang pertama adalah Mercury retrograde, kedua new moon, maka di tanggal 3 gue tambahkan satu lagi, bahwa ada yang namanya non-farm payroll. Ya, non-farm payroll itu merupakan kejadian satu bulan satu kali, di setiap awal Jumat, di setiap awal Jumat di awal bulan, ya. Di setiap Jumat awal bulan, teman-teman ya, di setiap Jumat awal bulan. Nah, kita bisa menempatkan bahwa nanti di tanggal di Desember ini ada NFP di tanggal 6 Desember yang dimulai di jam 8.30. Dan ini itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa di market forex, di market kripto itu biasanya bisa menjadi pergerakan yang lumayan volatile gitu ya. Nah, so itu yang gue bisa lihat teman-teman. Itu yang gue bisa lihat daripada kondisi yang seharusnya bisa terjadi di minggu depan. Tapi gue masih belum percaya kok. Gue masih belum percaya. Kepercayaan gue gitu ya, kepercayaan gue adalah monthly candlestick ini gitu ya, monthly candlestick ini harusnya sih tidak mungkin dia masih bisa turun ke bawah. Benar, memang salah satu pertimbangan untuk kita menjadi high risk gitu ya, menjadi high risk bahwa kita menebak-nebak akan ada terjadi koreksi gitu ya, memprediksikan akan ada terjadi koreksi adalah the higher time frame tidak memberikan kita konfirmasi. The higher time frame tidak memberikan kita konfirmasi bahwa di 95.000 sampai di bulan ini akan terjadi koreksi, apalagi dengan bullish engulfing yang setinggi ini. Tetapi kalau kita masuk sedikit aja turun satu time frame aja ya ke time frame weekly. Nah, kalau kita mendapatkan weekly candlestick seperti ini dan tidak berhasil menembus 100.000 di hari Minggu ya, apalagi ini hari Minggu, teman-teman jangan lupa ya. Ini weekend nih, weekend hari Minggu. Jadi harusnya kalau hari Minggu pun tidak ada pergerakan besar, biasanya seperti itu ya. Maka yang kita lihat di sini adalah yang terjadi adalah market membuat inside bar sekaligus price action terakhir menunjukkan bahwa kita dalam posisi hanging man candlestick. Ya, hanging man candlestick. Nah, hanging man, where is the hanging man? Iya, ya, hanging man. Oke, kita bisa melihat bahwa hanging man itu seringkali menjadi pertanda awal bahwa market tidak siap untuk naik ke atas. Bisa jadi dia akan memasuki fase downtrend selanjutnya. Fase turun lah, bukan fase downtrend. Ya, fase turun, bukan kita ngomongin fase downtrend banget gitu ya. Dan kalau memang ini terjadi, maka seharusnya jika koreksi itu terjadi, that's why gue bilang, makanya kalau misalnya terjadi, seharusnya terjadinya dalam 1 minggu ke depan, atau yang tadi kita bahaskan adalah Desember di awal bulan. So, kayak mana sih gambaran yang Koko bayangkan selama bulan Desember nih, kurang lebih gitu ya, kurang lebih di bulan Desember. So, yang gue bayangkan adalah dalam 1 minggu ke depan, tema kita adalah koreksi full. Ya, tema kita terutama Bitcoin ya, teman-teman ya. Terutama kita ngomongin Bitcoin. Kalau ngomongin altcoin itu akan beda lagi, teman-teman. Karena altcoin itu jauh lebih susah lagi untuk kita analisisnya. Ya, tapi kalau Bitcoin kita masih bisa menambahkan banyak data ya, karena Bitcoin ini sudah ditradingkan oleh banyak institusi di luar dan juga udah punya ETF, which is volumenya pasti jauh lebih tinggi, jauh lebih real dan jauh lebih sensitif terhadap news. Nah, ini kalau orang-orang yang belajar bareng Vincent udah tahu nih bahwa Bitcoin ini bla 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 gitu ya, Bitcoin bla 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 bla. Nah, maka yang terjadi teman-teman, yang possible terjadi adalah gue melihat bahwa market itu seharusnya akan turun lumayan sampai nanti di tanggal 5 sampai tanggal 6 Desember. Ya, dan di tanggal 5 di tanggal 6 Desember seharusnya itu akan menyebabkan market menunjukkan sebuah wick kecil. Ya, sebuah wick kecil. Jadi wicknya seperti apa nih? Kurang lebih kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Nah, ini candlenya, katakan ini merah gitu ya, katakan merah, ini dalamnya juga merah gitu ya, sorry, dalamnya juga berwarna merah gitu ya, katakan seperti ini. Nah, gue melihat seharusnya nih
market akan membuat week seperti kurang lebih kayak gini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, baru kalau memang benar ternyata terjadi reversal di sini, terjadi reversal kecil ya, reversal kecil atau reversalnya dalam bentuk week, gue masih percaya bahwa market tidak akan melakukan 100K sebelum 15 Desember 2024. Ya, the 100K itu akan dicapai begitu 15 Desembernya udah lewat. Dan begitu 100K lewat, dia akan terus lewat. Ya, dia akan terus lewat. Apalagi nanti gue mau bahas lagi nih, terakhir di bagian terakhir itu bakal ada yang namanya siklus Sun in Capricorn. Ya, sorry, Capri, bukan Karpi ya, Capri. Capri ya, ikan Capri. Ikan Capri. Nggak tahu Capricorn, pokoknya Capricorn. Ya, nah kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, so harusnya nih setelah ini mungkin ya, mungkin either marketnya membuat satu hijau sampai di sini atau tidak dia membuat yang namanya bullish harami. Ya, Bitcoin ya, khusus untuk Bitcoin. Oke, yang kalau yang ini warnanya adalah hijau. Ya, ini adalah warnanya hijau. Nah, hijaunya seberapa? Bisa segini, bisa juga hanya segini. Ya, kalau dia segini, itu udah otomatis udah pasti bullish di tanggal 15 Desember. Udah pasti bullish. Tapi kalau dia hanya segini, nah nanti kita antisipasi lagi. Nanti kita antisipasi lagi pergerakannya seperti apa. Info kayak gini di tempat lain belum tentu dapat. Betul. Betul sekali ya. Cuma gue yang mau share data seperti ini. Ya, gue cuma mau share yang ya nggak tahu lah. Kalau di tempat lain ya silakan lah ya kita ngomong apapun ya. Kalau ini kan secara free ya kita di TTB. Nah, tetapi teman-teman, nah benar nih, ada yang ngomong makanya join kelas TTB. Tapi kalau teman-teman tanya, kok jadi kalau di dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi 1 minggu ke depan gitu ya, market kalau misalnya koreksi, gue harus ngapain? Apakah gue akan buy spot terus? Apakah gue akan lepas dulu yang ada di spot? Apakah gue akan melakukan posisi short? Apakah gue akan melakukan long scalping doang, tetap mengikuti trend atau lain sebagainya? Gue tidak akan ngasih tahu di sini. Ya, jawabannya gue akan spill itu semua di belajar bareng Vincent. Dan hari ini gitu ya, nanti di belajar bareng Vincent, gue akan memberikan satu plan penting untuk Bitcoin ke kondisi skenario yang seperti ini. Ya, dalam kondisi skenario seperti ini. Dan plan itu harusnya sih bisa dieksekusi ya, harusnya bisa dieksekusi. Kalau lebih seperti itu. Walaupun sudah ada yang mulai eksekusi duluan sih, ada yang eksekusi duluan tuh tadi Bro Victor ya, Bro Victor mana sih? Bro Victor dia duluan tuh. Dia ngomong. Mana tadi dia ngomong Vincent? Gak tau lah, pokoknya hilang dia ngomongnya. Nah, nih. Dia udah ngambil duluan nih. Dia udah ngambil duluan. Ini salah satunya gue udah wanti-wanti duluan ya. Kita wanti-wanti duluan di belajar bareng Vincent bahwa oh oke, ini ada beberapa data bahwa akan turun ke 85.000 gitu ya. So, temanya gitu ya, temanya dalam 1 minggu ke depan, I don't know apakah benar akan terjadi atau tidak, but in my point of view ya, but in my point of view 85.000 harusnya bisa tercapai ya, at least 88.000 atau 89 sekian ya, 8889 atau 85 ke bawah. Atau kalau misalnya kita tarikan lagi gitu ya, kalau kita mau misalnya mau lebih percaya lagi, mau pakai data yang lebih akurat lagi gitu ya, kita bisa sebenarnya tarik pakai trend based speed extension kalau kita percaya sebenarnya ini udah mulai higher high higher low. Ya. Nah, 85.100 itu tepat berada di area liquidity terdekat. Ya, tepat berada di area liquidity terdekat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke? So itu aja teman-teman ya yang gue bisa share berkaitan dengan Bitcoin. Dan untuk pembahasan altcoin lainnya seperti apa kau bla 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 itu sebenarnya udah di ranah teman-teman ya. Karena ini market sudah naik semua. Itu sudah banyak yang kasih kalian rekomendasi. Gue tidak akan kasih ya. Gue cuma mau kasih kalau marketnya lagi gonjang-ganjing, orang-orang lagi pada bingung gitu ya mau kurang lebih seperti apa, atau gue akan kasihnya biasanya di setelah kita bahas yang ada di Telegram ini, yang mana kita tidak akan masuk ke dalam recording ya. Jadi yang di recording itu cuman yang kita ngomong soal Bitcoin. Oke, kita cuma ngomong soal Bitcoin seperti itu aja teman-teman ya. So hari ini itu aja update menurut gua. So tetap wise teman-teman ya, tetap be wise dalam posisi yang kata orang udah mulai masuk bull run gitu ya. Kata orang mulai masuk bull run, tapi jangan lupa teman-teman ya, salah satu yang mungkin harus menjadi pertimbangan kita, potensi World War 3 itu tetap akan terjadi ya, dan mana kita juga udah bisa melihat bahwa kemarin begitu Trump naik pun masih ada yang serang-serang rudal-rudal segala macam ya. Jadi teman-teman harus tetap aware gitu ya, jangan terlalu percaya banget buruan gitu ya, secara saya ke buruan gitu ya. Teman-teman harus tetap aware dan tetap hati-hati gitu ya. Dan gue juga tidak ngomong bahwa teman-teman harus short atau teman-teman harus sell all your money gitu ya.
Tapi hal ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Ya, hal ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Oke, again, itu aja teman-teman yang bisa gue share untuk hari ini. Semoga cukup bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di minggu depan, teman-teman ya. Karena di dalam beberapa waktu ke depan, gue akan fokusnya ke belajar bareng Vincent terlebih dahulu. Thank you, teman-teman. See you, dan semoga Outlook hari ini cukup bermanfaat.